Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat channel belajar bermanfaat. Di kesempatan hari ini akan kita pelajari bersama mengenai termokimia. Termokimia merupakan salah satu aplikasi dari hukum pertama termodinamika di dalam bidang kimia. Termokimia yaitu ilmu yang mempelajari kalor yang menyertai perubahan fisik atau reaksi kimia. Untuk mengungkapkan, kita gunakan kata-kata kalor ditambah dengan proses yang menyertainya. Misalnya yaitu kalor pelarutan, yaitu merupakan kalor yang menyertai proses perubahan fisik zat terlarut ke dalam pelarutnya. Umumnya yang akan dibahas di sini pelarut berupa cair. Jadi pelarutnya berupa pelarut cair. Kemudian kalor pembakaran, yaitu kalor yang dihasilkan dari reaksi pembakaran suatu zat. Yang pertama di sini kita akan pelajari mengenai persamaan termokimia. Pada bahasan yang telah lalu telah kita ketahui bahwa suatu proses dapat berlangsung pada volume tetap ataupun tekanan tetap. Pada volume tetap, kalor yang menyertai proses tersebut merupakan perubahan energi dalam. Sedangkan pada tekanan tetap merupakan perubahan entalpi. Eksperimen di laboratorium lebih banyak dilakukan pada tekanan tetap, sehingga kalor yang dihasilkannya merupakan perubahan entalpi. Sekali lagi, eksperimen yang kita lakukan di laboratorium lebih sering kita gunakan pada tekanan tetap, sehingga kalor yang dihasilkan merupakan perubahan entalpi. Kemudian juga kita telah pelajari variabel-variabel keadaan sistem T dan P, temperatur dan tekanan, disertai dengan perubahan entalpi. Untuk menghindari pengaruh perubahan keadaan sistem terhadap perubahan entalpi hasil reaksi yang terjadi di dalam suatu sistem, sekali lagi untuk menghindari perubahan keadaan sistem terhadap perubahan entalpi hasil reaksi yang terjadi di dalam suatu sistem, keadaan awal dan keadaan akhir reaksi harus memiliki suhu dan tekanan yang sama. Misalnya pada contoh reaksi berikut. Ada suatu reaktan A di sini akan bereaksi menjadi B, mengikuti persamaan alfa A menjadi beta B. Yang mana alfa di sini dan beta di sini merupakan koefisien reaksi. Sementara kalau kita lihat dari keadaan pada saat awal di sini reaktan A di sini keadaannya adalah temperatur T dan tekanan P. Dan pada saat akhir di sini produknya di sini dihasilkan pada temperatur T dan tekanan P. Apabila kita buat mudahnya dalam satu tabel perbedaan keadaan reaksi, maka bisa dilihat pada tabel berikut. Keadaan awal di sini pada kondisi temperatur T dan tekanan P, dan koefisien reaksinya di sini alfa. Jadi di sini ada alfa mol A, dan pada keadaan akhir di sini kondisinya yaitu pada temperatur T dan tekanan P. Koefisien reaksinya beta, sehingga di sini beta mol B. Kalau kita melihat fakta yang ada di laboratorium, biasanya entalpi reaksi diperoleh dari data hasil pengukuran suhu. Untuk menjelaskan bahwa perubahan entalpi reaksi tidak dipengaruhi oleh perubahan entalpi karena perbedaan variabel keadaan sistem, dapat dijelaskan dengan asumsi sistem mengalami dua tahap perubahan. Tahap pertama adalah perubahan reaktan, yaitu pada temperatur T dan tekanan P, menjadi produk
pada temperatur T aksen dan tekanan P yang berlangsung secara adiabat. Sekali lagi, untuk tahap pertama adalah perubahan reaktan pada temperatur T dan tekanan P menjadi produk pada temperatur T aksen dan tekanan P yang berlangsung secara adiabat. Tahap keduanya yaitu perubahan variabel keadaan produk dari temperatur T aksen dan tekanan P kembali menjadi keadaan semula ataupun keadaan awal, yaitu pada kondisi temperatur T dan tekanan P. Sekali lagi, untuk tahap keduanya yaitu perubahan variabel keadaan produk dari temperatur T aksen dan tekanan P kembali menjadi keadaan semula ataupun keadaan awal, yaitu pada kondisi temperatur T dan tekanan P. Hal ini bisa kita lihat pada reaksi baik pada tahap 1 dan tahap 2 seperti yang terlihat di slide. Karena reaksi berlangsung pada tekanan tetap, maka delta H sama dengan Kp. Pada tahap pertama, karena reaksi berlangsung secara adiabat, maka delta H1 akan sama dengan 0. Di sini sebenarnya kita ketahui bahwa delta Q itu sama dengan 0, sehingga delta H1 di sini sama dengan 0. Pada tahap kedua sistem, produk kembali pada keadaan awal T. Kalor akan mengalir ke dalam atau keluar wadah. Wadah di sini biasa kita sebut pula dengan reservoir. Delta H2 sama dengan Kp, sehingga jumlah kedua tahap tersebut adalah delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 sama dengan 0 plus Kp, sehingga delta H sama dengan Kp. Kp adalah kalor reaksi, yaitu perubahan entalpi sistem yang dihasilkan dari reaksi kimia. Persamaan termokimianya secara lengkap dituliskan sebagai berikut. Alfa A F bereaksi menghasilkan beta B F. F di sini merupakan fasa, dan di sini kita ketahui bahwa delta H sama dengan Kp. Alfa dan beta masing-masing adalah koefisien bereaksi dan produk, dan F adalah wujud zat untuk masing-masing bereaksi dan produk. Sekali lagi, di sini alfa AF bereaksi menjadi beta BF, delta H sama dengan Kp. Alfa dan beta masing-masing adalah koefisien bereaksi dan produk. F adalah wujud zat untuk masing-masing bereaksi dan produk. Perubahan entalpi dalam reaksi kimia dapat juga dilihat berdasarkan entalpi molar. Di sini dituliskan dengan H, kemudian ada tanda garis di atasnya, ataupun biasa kita kenal pula dengan H bar. Pada temperatur dan tekanan tertentu, jadi pada T dan P tertentu, entalpi molar H bar untuk setiap reaksi delta H sama dengan sigma H produk dikurangi sigma H bereaksi. Misal untuk reaksi pembentukan air, delta HF. Reaksi hidrogen H2 gas apabila bereaksi dengan oksigen menghasilkan air. Sekali lagi, untuk H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Jika delta HF dinyatakan dalam bentuk entalpi molar zat, diperoleh delta HF H2OL sama dengan H bar H2OL dikurangi H bar H2G dikurangi setengah H bar O2G. Penyusunan ulang persamaan tersebut akan kita dapati H bar H2O liquid sama dengan delta HF H2O liquid
plus H bar H2G plus setengah H bar O2G. G di sini sekali lagi gas, L ini liquid. Atau secara umum bisa kita tuliskan H bar senyawa sama dengan delta HF senyawa ditambah dengan sigma H bar unsur. Kalau kita lihat sebenarnya persamaan ini itu memperlihatkan bahwa entalpi molar suatu senyawa adalah sama dengan total entalpi unsur-unsur yang menyusun senyawa tersebut ditambah dengan entalpi pembentukan senyawanya. Berdasarkan pada persamaan ini, maka dapat ditentukan besarnya perubahan entalpi reaksi. Kita simbolkan dengan delta HR. Sehingga delta HR suatu reaksi kimia besarnya yaitu delta HR sama dengan sigma H0F produk dikurangi sigma delta H0F reaksi. Setelah tadi kita membahas mengenai persamaan termokimia, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas mengenai entalpi pelarutan. Perubahan entalpi pelarutan merupakan kalor yang menyertai proses penambahan sejumlah tertentu zat terlarut terhadap zat pelarut pada suhu dan tekanan tetap. Ada dua jenis entalpi pelarutan yang biasa kita kenal, yaitu entalpi pelarutan integral dan entalpi pelarutan diferensial. Entalpi pelarutan integral adalah perubahan entalpi jika 1 mol zat terlarut dilarutkan ke dalam N mol pelarut. Jika pelarut yang digunakan adalah air, maka persamaan reaksi pelarutannya dituliskan sebagai berikut. X plus NH2O bereaksi menghasilkan X NH2O. Delta HS sama dengan titik-titik kilojoule. Persamaan ini menyatakan bahwa 1 mol zat X dilarutkan ke dalam N mol air. Sebagai contoh, beberapa entalpi pelarutan integral diberikan pada reaksi berikut. HCl direaksikan dengan 10H2O menghasilkan HCl 10H2O. Delta HS sama dengan min 69,01 kJ per mol. HCl direaksikan dengan 25H2O menghasilkan HCl 25H2O. Delta HS sama dengan min 72,03 kJ per mol. HCl direaksikan dengan 40H2O menghasilkan HCl 40H2O. Delta HS-nya sama dengan min 72,79 kJ per mol. HCl direaksikan dengan 200H2O menghasilkan HCl 200H2O. Delta HS sama dengan min 73,96 kJ per mol. Entalpi pelarutan integral pada pengenceran tak hingganya yaitu HCl direaksikan dengan tak hingga H2O menghasilkan HCl tak hingga H2O. Delta HS-nya sama dengan min 74,85 kJ per mol. Jika sejumlah Dn padatan murni I dengan perubahan entalpi delta HI0 ditambahkan pada temperatur T dan tekanan P yang tetap ke dalam satu larutan yang memiliki perubahan entalpi delta HI, maka kalor yang diserapnya adalah dq sama dengan delta HI min delta H0I dN, atau dq per dN sama dengan delta HI min delta HI0. dq per dN ini kita sebut dengan kalor ataupun entalpi pelarutan diferensial. Sekali lagi, dq per dN kita sebut sebagai kalor ataupun entalpi pelarutan diferensial. Kemudian akan kita bahas mengenai entalpi reaksi.
Pada dasarnya setiap reaksi kimia selalu disertai dengan perubahan energi. Seperti telah kita paparkan pada bahasan terdahulu, karena reaksi kimia umumnya dilangsungkan pada tekanan tetap, maka perubahan energi kalor yang menyertainya kita sebut dengan entalpi. Berdasarkan pada jenis-jenis reaksinya, maka ada berbagai jenis entalpi reaksi seperti entalpi pembentukan, entalpi pembakaran, entalpi netralisasi, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan suatu senyawa ialah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Diberi simbol delta HF. Menurut kesepakatan bahwa perubahan entalpi semua zat yang diukur pada temperatur 298,15 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar, disimbolkan dengan delta H0F. Berdasarkan perjanjian, entalpi standar unsur dalam bentuknya yang paling stabil pada temperatur 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer sama dengan 0. Misalnya unsur-unsur gas mulia, S rombik, fosfor putih, C grafit, dan banyak kristal logam memiliki perubahan entalpi standar 0. Selain itu, senyawa-senyawa dwiatom seperti O2, H2, Cl2, dan sebagainya umumnya juga memiliki perubahan entalpi standar 0. Contoh reaksi pembentukan yaitu C bereaksi dengan H2. Jadi karbon bereaksi dengan hidrogen. C gas plus 2 H2 gas menghasilkan CH4 gas. Delta HF0 sama dengan min 74,81 kJ per mol. 2C fasenya gas bereaksi dengan 3H2 fasanya gas menghasilkan C2H6 gas. Delta HF0 sama dengan min 84,68 kJ per mol. Setelah kita pelajari tadi mengenai entalpi pembentukan, selanjutnya kita bahas mengenai entalpi pembakaran. Kalor yang terjadi pada reaksi oksidasi ataupun pembakaran sempurna 1 mol zat pada suhu dan tekanan yang tetap didefinisikan sebagai perubahan entalpi pembakaran. Contoh persamaan termokimia untuk reaksi pembakaran yaitu pembakaran alkohol. Alkohol bereaksi dengan oksigen. Maka di sini reaksinya adalah reaksi pembakaran ataupun oksidasi menghasilkan karbon dioksida dan air H2O. Delta Hc0-nya sama dengan min 1365,75 kJ per mol. Kemudian dalam termokimia juga kita pelajari mengenai hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa entalpi reaksi adalah jumlah total perubahan entalpi untuk setiap tahapnya. Hukum Hess sangat bermanfaat untuk menentukan entalpi reaksi yang sulit ditentukan secara eksperimen. Contoh reaksi yang sulit untuk kita tentukan secara eksperimen yaitu karbon. Di sini fasanya solid bereaksi dengan O2 gas. Jadi di sini setengah O2 fasanya gas menghasilkan karbon monoksida. CO fasanya gas. Kemudian karbon fasanya di sini padat solid bereaksi dengan H2 dan O2 sesuai dengan persamaan yang terlihat pada slide menghasilkan CH3 COOH liquid.
Untuk penghitungan dan contoh-contoh soalnya akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Setelah kita tadi sekilas mengetahui mengenai hukum Hess, mengingatkan kembali mengenai hukum Hess yang pernah kita pelajari mungkin di bangku SMA ataupun pada mata pelajaran ataupun kuliah kimia dasar, kita akan pelajari mengenai hubungan energi dalam dan entalpi. Entalpi reaksi dapat juga kita tentukan dari data energi dalam. Data perubahan energi dalam kita dapatkan melalui eksperimen pada volume tetap. Dengan kita menggunakan pendekatan bahwa reaksi berlangsung pada suhu yang tetap ataupun sama, sementara tekanannya berubah, maka penentuan perubahan entalpi sistem adalah sebagai berikut. Reaktan dengan kondisi temperatur T, volume V, dan tekanan P, di sini bereaksi menghasilkan produk dengan kondisi temperatur T, volume V, dan tekanan P aksen. Di sini entalpi ataupun H sama dengan U plus PV. Delta H sama dengan delta U plus delta PV. Sama dengan delta U plus P aksen kurangi P kalikan V. Perubahan tekanan sebelum dan sesudah reaksi untuk zat padat dan cair sangatlah kecil. Pengaruh terhadap harga entalpi sistem pun akan sangat kecil, sehingga bisa kita abaikan. Sehingga dari persamaan ini kita dapati delta H sama dengan delta U. Perubahan tekanan antara sebelum dan sesudah reaksi untuk sistem yang melibatkan gas tidak bisa kita abaikan, alias wajib untuk kita perhitungkan. Perubahan tekanan sebagai akibat terjadinya perubahan wujud gas harus diperhitungkan. Jika gas yang dihasilkan dapat dianggap sebagai gas ideal, didapatkan hubungan antara perubahan entalpi dengan perubahan energi dalam reaksi sebagai berikut. Delta H sama dengan delta U plus P aksen kurangi P kalikan V sama dengan delta U plus N aksen kurangi N RT sama dengan delta U plus delta N RT. N aksen dan N ini masing-masing adalah jumlah mol gas produk dan reaktan. Sekali lagi, N aksen dan N ini merupakan jumlah mol gas produk dan reaktan. Kemudian akan kita pelajari mengenai entalpi ikatan dan energi ikatan. Entalpi ikatan didefinisikan sebagai kalor yang menyertai disosiasi ikatan dari suatu ikatan pada molekul gas menjadi unsur-unsurnya. Misalkan gas oksigen terdisosiasi menjadi atom-atom oksigen. Sesuai dengan persamaan reaksi O2 gas menjadi 2O gas. Delta H0298 sama dengan 498,34 kJ per mol. Nilai 498,34 kJ disebut entalpi ikatan molekul oksigen. Berdasarkan data entalpi ikatan dapat ditentukan energi ikatan antar atom-atom dalam molekul. Untuk menyelesaikan masalah ini, semua spesies kita anggap sebagai gas ideal, sehingga dapat digunakan hubungan delta U sama dengan delta H min delta N RT. Dalam kasus molekul oksigen, delta N sama dengan 1. Sehingga delta U sama dengan 498,34 kJ dikurangi 1 mol dikalikan 8,314 Joule per Kelvin per mol
dikalikan 298,15 Kelvin dikalikan 10 pangkat min 3 kilojoule per joule. Sama dengan 495,86 kilojoule. Sekali lagi di sini yang perlu kita ingat bahwa harga dari 10 pangkat min 3 kilojoule per joule di sini untuk menyamakan bahwa satuan yang kita gunakan di depan ini yang delta H itu dalam kilojoule, sehingga yang bagian belakang pun disamakan dalam kilojoule juga. Sehingga tadi sekali lagi delta U yang kita peroleh sebesar 495,86 kilojoule. Harga ini merupakan besarnya energi rata yang harus diberikan untuk memutuskan 1 mol ikatan dalam molekul oksigen pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul oksigen berada dalam keadaan bervibrasi dan berotasi. Molekul dalam keadaan ini memerlukan energi yang lebih kecil untuk memutuskan ikatannya daripada dalam keadaan dasar. Pada 0 Kelvin, semua molekul berada dalam keadaan dasar. Jika delta U dikoreksi terhadap 0 Kelvin, maka didapatkan energi ikatan. Untuk mengoreksinya digunakan persamaan berikut. Delta U 298 sama dengan delta U 0 ditambah integrasi dengan batas 0 sampai 298 delta CV dt. Berdasarkan data C bar V oksigen sama dengan 3/2R dan C bar V O2 sama dengan 5/2R. Diperoleh delta CV sama dengan 2 kali 3/2R dikurangi 5/2R sama dengan setengah R. Sehingga delta U0 sama dengan delta U298 dikurangi integrasi dengan batas 0 sampai 298 delta CV dt. Sama dengan delta U298 kurangi 0,5 R dikalikan dengan integrasi dengan batas 0 sampai 298 dt. Sama dengan 495,86 kilojoule dikurangi setengah mol dikalikan 8,314 joule per mol per Kelvin dikalikan 298,15 Kelvin dikalikan dengan 10 pangkat min 3 kilojoule per joule. Sama dengan 495,86 kilojoule dikurangi 1,24 kilojoule sama dengan 494,62 kilojoule. Energi ini adalah energi ikatan oksigen-oksigen ikatan rangkap. Biasa disebut dengan energi ikatan. Kemudian akan kita pelajari bagaimana untuk menentukan entalpi reaksi pada berbagai suhu. Seperti kita ketahui bahwa entalpi reaksi dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhu berubah, maka entalpi reaksinya pun akan mengalami perubahan. Harga entalpi reaksi pada berbagai suhu dapat ditentukan dari data entalpi yang sudah ada. Pada contoh-contoh yang telah kita bahas di atas, telah menggunakan nilai CP, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap, untuk menghitung entalpi reaksi. Nilai yang dipakai dianggap merupakan suatu tetapan, tidak terpengaruh oleh adanya perubahan suhu. Sedangkan CP merupakan fungsi suhu. Dari data ini maka dapatlah digunakan untuk menentukan nilai entalpi pada berbagai suhu. Misalnya untuk reaksi A kecil A besar plus B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar plus D kecil D besar. Entalpi reaksinya untuk reaksi tersebut yaitu delta HR sama dengan C delta HF C plus D delta HF D dikurangi A delta HF A plus B delta HF B. Sekali lagi yang di sini
A, B, C, D yang kecil, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil di sini merupakan koefisien reaksi. Sementara A besar dan B besar ini merupakan reaktan dan C besar, D besar merupakan produk. Jika persamaan ini diturunkan terhadap suhu pada tekanan tetap diperoleh do delta H per do T P sama dengan C kalikan do delta H Fc per do T P plus D do delta H Fd per do T P dikurangi A do delta H Fa per do T P dikurangi B do delta H Fb per do T P sama dengan C Cp C plus D Cpd dikurangi A Cpa dikurangi B Cpb sama dengan delta Cp. Ini bisa dilihat pada slide. Atau dapat juga dinyatakan sebagai berikut. D delta HR sama dengan delta Cp dt. Persamaan ini kita kenal dengan hukum Kirchhoff dan dapat digunakan untuk menentukan perubahan entalpi reaksi pada sembarang suhu dengan jalan mengintegrasikannya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.